Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu bagi kami pagi hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak layak seharusnya Tuhan, tetapi karena Engkau menerima kami Tuhan apa adanya, Kau telah berkorban bagi kami, darah-Mu menyucikan kami Tuhan, sehingga kami boleh beribadah pagi hari ini. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit bagi kami Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan ada di dalam setiap persoalan dan pergumulan yang kami hadapi. Tuhan, bukakan pintu bagi kami untuk bisa melihat kemuliaan daripada Tuhan. Di pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu yang datang dengan kerinduan, jamah setiap kami pagi hari ini Bapa, sehingga kami datang yang berbagai persoalan hidup kami mendapatkan jawaban dalam kehidupan kami, sebab Tuhanlah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di pagi hari ini. Kami akan mulai ibadah kami dalam tangan Tuhan. Engkau beracara di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang di kami Tuhan, menyembah-Mu di sini. Oh, ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Oh, nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Hidupku hanya Kau Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku.
Saat lemah Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Raja berkuasa, perbuatanmu. Inilah kami Tuhan, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Raja berkuasa, perbuatanmu. Di hidupku hanya Kau Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di jalanku. Tak usah ku jebak, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Mari kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Dialah satu-satunya bagi kita pengharapan. Nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Raja berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Raja berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Raja berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi di hadapan-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Raja berkuasa, perbuatan. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Kamu mau menyanyi bagi-Mu Tuhan. Oh, ku nyanyi haleluya, amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Raja berkuasa, perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Raja berkuasa, perbuatanmu. Di hidupku
bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Roh Kudus, pimpin kami pagi hari ini untuk semakin datang kepada Tuhan, untuk masuk lagi Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena kami rindu setiap jamahan Tuhan dalam hidup kami. Itulah yang sanggup mengubah hidup kami menjadi baru Tuhan. Berikan kami kerinduan pada hati kami Tuhan, untuk selalu dekat dengan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia adalah Allah yang dahsyat bagi kita. Sekalipun kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Haleluya. Pagi hari kita boleh bersorak bagi Tuhan. Tak pernah aku ragu akan kasih setia Tuhan. Haleluya. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku, Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya-Mu Tuhan, sumber kekuatan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita boleh bergah dalam Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang menjadi kebanggaan kita. Harta yang kita punya bukanlah kebanggaan kita, tetapi yang menjadi kebanggaan kita adalah Yesus yang menjadi juru selamat bagi kita. Maka pagi hari ini kita boleh menyenangkan hati Tuhan, karena Dialah harta terbesar dalam dunia ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau begitu ajaib bagi kami Tuhan. Kami akan tetap percaya
walaupun masa-masa sulit dalam hidup kami Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Hati kami untuk Tuhan, inilah hidup kami Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
ajaib Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan bertahta atas setiap puji-pujian yang kami naikkan. Tuhan, jika sebentar kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang berbicara Tuhan. Engkau yang akan urapi bibir lidah hamba-Mu, Bapak Pendeta Markus yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dan kondisi yang cukup menegangkan. Tapi kita percaya hidup kita di tangan Tuhan. Amin. Hari ini dan kemarin Bapak Ibu, tetangga saya itu dijemput pakai ambulan, ya, dengan APD. Orang gemetar. Lalu istri saya berkata, bagaimana keadaan kita? Tetap jalan saja. Jangan sampai membuat genting situasi. Karena memang situasi sudah genting. Berikan keamanan dalam iman. Dan pengharapan kita bukan kepada yang genting, tapi kepada Tuhan. Amin. Kabupaten Semarang, zona merah, Ungaran Barat, perkembangan COVID-nya luar biasa. Saya mendoakan teman saya, kemarin Bapak Ibu, saya dipanggil di rumahnya, ditunjukkan rumahnya, rumah yang elit, padahal gerejanya di desa, rumahnya tinggal di daerah Ngeserp. Dan luar biasa, tempatnya sangat mewah. Tapi hari ini juga dia berkata, Pak, doakan kami kena positif corona. Saya berkata, Tuhan adalah kekuatan kita. Dia pasti menolong hamba-hambanya. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak bicara tentang corona, tapi hari ini saya bicara tentang keadilan hidup. Kenapa? Seringkali di dalam keadaan kita ini menggugat Tuhan. Kita tidak sadar, kadangkala kita menggugat Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak adil dalam hidupku? Kenapa Engkau memberikan aku seperti ini, seperti ini, seperti ini? Bahkan banyak orang Kristen yang saat ini hidupnya kurang beruntung, justru merasa Tuhan tidak adil. Tuhan sudah memberikan yang terbaik, tapi kita merasa Tuhan tidak adil. Aku sudah melayani, aku sudah hidup benar, aku sudah beribadah, tapi kondisiku seperti ini. Mengapa Tuhan Engkau tidak adil bagiku? Padahal Tuhan memberikan yang terbaik. Yuk kita mau sadar, yang terbaik itu bukan menurut kita, tapi menurut
Tuhan. Ibu bapak, saudaraku, di mana keadilan hidup? Apakah sekarang ini keadilan hidup, atau kapan keadilan hidup itu akan kita alami? Ini menjadi penting buat kita, sehingga kita ketika menerima sesuatu yang tidak enak, kalau kita mengerti, kita tidak menggugah Tuhan. Kapan keadilan hidup itu terjadi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah, pengertian firman Tuhan ini membuat kita ini nanti akan mengerti sejauh mana kita seharusnya menanggapi hidup. Nah, pengertian ini akan mengubah sikap hidup. Pengertian firman Tuhan ini akan memperjelas apa yang harus kita nikmati. Bukan berarti ketika kita ini miskin lalu kita berkata orang yang paling menderita dan malang. Bukan berarti orang yang kaya itu identik orang yang paling bahagia. Tidak. Orang miskin pun tidak identik penderitaan. Tergantung bagaimana kita memanage. Tergantung bagaimana kita memahami akan hidup ini. Nah, kalau kita tidak paham, maka yang terjadi komplain. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka hari ini ada satu pengertian yang perlu kita mengerti sangat mendasar sekali, sehingga nanti kita akan bisa meraba-raba apakah keadilan hidup, apakah kita ini sudah terima keadilan hidup, dan itu penting. Mari Bapak Ibu, saudara, kita akan membuka di dalam Lukas 16 ayat 19-20. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Amin. Nah, ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dua orang ini sangat mencolok perbedaannya. Dan memang Bapak Ibu Saudara, kalau kita jujur, Tuhan itu membuat perbedaan. Bukan dengan kata senang tidak senang, bukan. Tetapi perbedaan ini Tuhan izinkan karena ada tujuan. Bukan berarti Tuhan tidak adil. Wah ya, yang satu diberi enak-enak, yang satu diberi miskin dan sengsara. Nah, di mana keadilan? Mari, ketika kita tidak mengerti, maka konsep pikiran kita berkata Tuhan tidak adil. Dua orang ini jelas sekali, yang satu enak-enak, kaya raya, lahir langsung kaya karena memang bapaknya kaya, tidak usah bekerja, tinggal makan, semuanya tersedia, bahkan lebih-lebih. Untuk pesta pora pun lebih, berpakaian saja dikatakan dengan jubah ungu yang paling halus. Ini kan luar biasa. Sementara ini yang ayat 20, Lazarus, seorang pengemis, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya, kelaparan. Sudah pengemis, banyak cacatnya, borokan, sakit, kelaparan, tidak punya rumah, berbaring di tempat orang kaya. Sementara ada orang yang dilahirkan sudah kaya raya, rumah mewah, makan enak, tanpa kerja tetap kaya. Di mana keadilan Tuhan? Di mana keadilanmu Tuhan? Nah, banyak orang Kristen juga kadang-kala menggugah Tuhan. Tuhan, engkau tidak adil. Tuhan, engkau tidak adil. Engkau buat aku seperti ini. Lalu apa artinya aku berdoa, aku setia, aku melayani, kalau aku menderita, kalau aku miskin, kalau aku gagal? Ini persepsi-persepsi yang semacam ini sering terjadi dan sering kali terucap dalam hidup kita. Nah, kesadaran untuk mengerti bahwa Tuhan itu adil penting sekali, sehingga nanti ketika kita mengerti tidak ada lagi kita menggugah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, memang di dunia ini tempat ketidakadilan
Itu jelas. Jangan mencari keadilan di dunia ini. Semakin kita mencari keadilan, semakin kita mencari keadilan, ketidakadilan itu yang akan kita dapat. Makin hari kita makin kecewa, makin hari kita makin kecewa. Coba saja di dalam hidup kita ini, makin hari kita cari keadilan, makin hari kita cari keadilan, yang tidak adil itu yang nampak. Makin hari kita benar, makin hari yang kita benar, yang tidak benar itu yang terjadi. Betul Bapak Ibu? Iya, kita ingin berlaku yang benar, tapi seringkali yang tidak benar itu yang kita lakukan. Ini di dunia, coba kita lihat. Kalau nggak percaya, di dalam Pengkhotbah 3 ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan, dan di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Di dalam dunia ini pengadilan yang untuk mengadili kita pun, di sana ketidakadilan yang kita dapatkan. Sebab itu kalau kita mau cari keadilan di dunia, Bapak Ibu Saudara, kita mesti kecewa. Di pengadilan, tempat keadilan saja tidak ada keadilan. Jadi mari kita sadar, di mana dunia tidak ada keadilan. Walaupun itu di tempat pengadilan, di sana ketidakadilan terjadi. Ini firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, makin hari kita mencari keadilan, makin sakit hati dan makin engkau tidak dapat. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, memang kita harus sadar, Tuhan ciptakan beda, tapi bukan berarti Tuhan tidak adil. Nanti dulu. Ya, Tuhan ciptakan kaya dan miskin, Tuhan ciptakan buruk dan baik, Tuhan ciptakan sakit dan sehat, Tuhan ciptakan gelap dan terang. Bukan berarti bicara tentang keadilan. Loh Pak Markus, lihat ini, si buruk diciptakan dengan begitu rupa sakit, sudah sakit, cacat, miskin, kelaparan. Sementara ada yang diciptakan kaya raya, enak-enak, tanpa kerja sudah semuanya ada. Bahkan untuk makan minum pun semuanya ada. Bahkan pesta pora pun tidak pernah habis. Kenapa? Bukankah ini ketidakadilan? Kalau kita hanya harafiah, memang seakan-akan Tuhan itu tidak adil. Tetapi ini bukan keadilan. Ini satu yang Tuhan ciptakan, pengertian kita supaya kita mengerti bahwa hidup itu misi, hidup itu ujian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita akan sadar ketika kita diciptakan kaya harusnya bagaimana, ketika kita diciptakan miskin harusnya bagaimana. Dan nanti ketika kita menyadari ini, tidak ada lagi di dalam mulut kita terdapat komplain. Pasti. Walaupun saat ini memang kita menderita, kita tidak komplain. Karena apa? Next, kita lihat. Bagian yang pertama apa? Bahwa hidup itu adalah ujian. Hidup itu ternyata ujian. Jadi Tuhan ketika ciptakan kaya raya, itu ujian buat dia. Tuhan ciptakan orang seperti Lazarus, miskin, kaya, miskin, jelek, dan bahkan sakit, itu juga ujian buat dia. Lupa ya, kalau saya milih yang kaya dong Pak. Semua Tuhan izinkan, semua Tuhan tentukan, karena di dunia ini tempat ujian. Jangan ngeyel. Apakah kalau kita miskin lalu kita menderita? Tidak. Apakah kalau kita kaya lalu kita bahagia? Tidak. Kebahagiaan kita tidak ditentukan kekayaan, kebahagiaan kita tidak ditentukan kedudukan, tapi kebahagiaan kita ditentukan perasaan kita. Ketika kita bisa menikmati keadaan lalu kita jujur bahwa ini semua adalah anugerah, miskin pun anugerah, maka itu terjadi kenikmatan.
itu terjadi sukacita. Memang ada orang-orang tertentu kalau naik mobil yang branded, mobil yang wah bangganya luar biasa. Ya kalau sudah naik ya yang lebih hebat, Ferrari atau apa, waduh gayanya sudah beda. Memang ada orang yang menikmati seperti itu. Tapi sekalipun mobil saya Avanza lawas lagi, saya juga nggak kurang bahagia. Daripada saya ingat dulu pakai Vespa buntut lagi, sering mogokan lagi. Mending ini nggak kehujanan. Nih, saya bahagia sekali Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana tergantung memanage perasaan kita. Bahagia itu bukan ditentukan apa yang kita miliki. Bahagia itu ditentukan apa yang kita mengerti. Amin. Mudah nggak Bapak Ibu Saudara? Bahagia sejahtera bukan ditentukan apa yang kita punya, apa yang kita miliki. Tapi bahagia, kesejahteraan, kepuasan ditentukan apa yang kita mengerti. Mengerti dalam hidup ini. Mari kita lihat ya ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ini pernyataan Abraham ketika mereka dua-dua mati. Lalu orang kaya ini minta tolong karena kesakitan. Dia berkata, anak, engkau telah mendapat yang baik, yang indah, tapi engkau tidak gunakan pada waktu hidup. Sedangkan Lazarus yang miskin, tapi dia menggunakan hidupnya. Maka sekarang apa? Dia tidak lagi menderita. Jadi hidup di dunia ini ujian Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita ini menerima ujian lalu memanagenya? Amin. Ya, jangan bangga dengan kayamu kalau Anda hati-hati. Jangan terlalu sedih dengan miskinmu. Karena memang Tuhan izinkan kerja keras tetap aja miskin. Tapi ada orang yang tenguk-tenguk, tahu tenguk-tenguk Bapak Ibu, duitnya berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Betul. Mereka yang punya deposito lebih dari 10-30 miliar. Ya. Itu sudah makan tidur aja sudah digaji oleh bank sendiri. Betul ya Pak Moses? Iya. Saya kemarin datangi orang, dikira saya ini kaya, salah satu bank dari Ungaran, Pak, bank kami berani deposito 10% Pak, setiap bulannya, saya jamin. Kalau 1M ya 10.000 atau 10 juta, kalau 2M jelas, itu sudah kepotong dengan pajak. Hebat juga. Ya. Saya berpikir dari mana duit semua itu? Emangnya saya pengusaha? Enggak Pak, saya enggak punya duit, saya punya doa. Enggak Pak, betul Pak. Ya sudah, nanti kalau saya ada, saya akan telepon Bapak, tak suruh ngambil kalau ada. Ibu Bapak, saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi hari ini mari kita melihat bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, Abraham diminta tolong kepada orang kaya. Bapak Abraham, tolong aku. Tapi jawabannya, kamu diberi pada waktu hidup kaya raya, berkelimpahan, tapi kamu salah menggunakan. Sedangkan Lazarus dalam kemiskinan dan penderitaan, tapi Lazarus tulus. Nah sekarang menerima. Jadi ini ada dua hal. Yang pertama, mari kita melihat bahwa hidup itu ujian. Yang kedua di ayat ini, bahwa ternyata pada waktu orang kaya ini mati, minta tolong Abraham, Abraham pun tidak sanggup menolong. Dalam arti pengertian seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang punya pengertian
kalau mati nanti anak cucukulah yang akan menolong aku dalam doanya. Maka banyak orang yang beragama dari pihak yang lain, ya setelah mati itu doa korban. Supaya apa? Orang tuanya leluhurnya masuk surga. Abraham saja yang ada di sana diminta tolong, tidak sanggup menolong, apalagi yang ada di dunia. Makanya orang Kristen percuma ketika kita mendoakan leluhur kita mati supaya naik masuk surga, tidak bisa. Surga itu ditentukan ketika kita hidup. Bagaimana sekarang ini kita hidup? Gunakan waktu kita untuk bisa menyelesaikan misi. Amin Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan mereka berdoa untuk papahnya, mamahnya, leluhurnya. Saya tidak menyalahkan. Apalagi beberapa dari saudara kita Katolik seringkali saya dibawa ke ke makam-makam mereka. Saya ngomong, ini kesempatan kita masih hidup, gunakan waktu yang baik. Sebab ada orang kaya raya yang mati minta tolong. Dengan Abraham saja, Abraham tidak sanggup menolong. Apalagi dengan anak cucu kita. Nah mungkin hidup itu ditentukan sekarang. Hidup yang akan datang itu ditentukan sekarang. Amin. Bagaimana sekarang ini memanage hidup ini Bapak Ibu Saudara? Itu penting. Jadi jelas ya Bapak Ibu, ketika kita mendoakan leluhur kita ya dengan berkorban bermacam-macam, itu enggak ada faedahnya, sia-sia. Nah, bagaimana Pak sekarang? Loh, saya juga dituntut loh Bapak Ibu. Maaf ya, orang desa itu kalau lebaran itu dituntut pergi ke kubur bersama-sama mendoakan leluhur. Saya datang di sana karena memang itu budaya. Lalu saya mendoakan, loh. Dia bilang, "Dek, kamu doakan kok yang masih hidup." Iya. Yang masih hidup itu perlu didoakan. Yang sudah mati itu batas kesabaran Tuhan, itu sudah urusan Tuhan. Gitu ya? Iya. Jadi saya bisa menginjil Bapak Ibu Saudara. Saya bisa menginjil di sana. Saya tidak menentang, enggak boleh. Ayo kita ke kubur. Silakan, enggak apa-apa. Tapi di sana diberi pengertian tentang kebenaran firman. Amin. Pergi kubur boleh enggak? Boleh. Boleh Bapak Ibu Saudara. Berkali-kali saya dipanggil untuk ke kubur yang sudah 100 hari, 1000 hari dan lain sebagainya. Saya datang, saya layani, saya berdoa. Tapi doa yang firman Allah katakan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas hidup itu ujian. Ketika kita diberi kaya jangan sombong. Ketika kita diberi miskin jangan mengeluh. Mari kita gunakan hakikat kita, kodrat kita, atau memang jatahnya kita. Kita gunakan. Ya sudah, saya dipanggil seperti ini, ya sudah. Emangnya saya mau apa? Nah kalau disuruh memilih pada waktu mau lahir, ya semestinya saya ngomong, Tuhan nanti kalau saya lahir, Tuhan jangan lahir orang desa Jawa lagi. Biarkan saya lahir di Inggris sana, perutnya orang kaya di Inggris sana. Kalau bisa milih, nggak bisa milih, saudara-saudara lahir pun nggak bisa milih. Makanya Jawa, Cina, Belanda itu nggak urusan. Yang sekarang ini dilahirkan begini ini gunakan yang terbaik. Bisa saja dia dilahirkan di Belanda kalau Tuhan mau. Bisa saja dia dilahirkan di Amerika. Loh lah kok sekarang dilahirkan di orang Jawa, kere lagi, keluarganya pecah lagi. Ayah saya istrinya lebih dari 3 lagi, nggak ngurus anak lagi. Tapi saya nggak iri, memang itu jatah saya. Saya harus manage dan sekarang saya jadi hamba Tuhan itu saya bersyukur. Amin. Jangan ngutuk orang tua. Loh, banyak orang ngutuk orang tua. Aku sebetulnya tidak mau dilahirkan mama, wis miskin, bodoh. Ya banyak orang begitu. Enggak, saya tidak. Saya tidak ngutuk.
Ketika orang tua saya meninggal satu persatu, saya rawat dia. Walaupun orang tua saya laki itu tidak pernah memperhatikan saya, tidak pernah. Tapi itu kesempatan saya rawat dia, saya rekoh dia. Ibu bapak, saudaraku, mari kita bersama-sama. Hidup kita tidak bisa milih dilahirkan seperti apa, kaya atau miskin. Tetapi kondisi ini mari kita gunakan dengan baik-baik. Nah, mari kita lihat ya. Jadi dunia ini bukan tempatnya keadilan. Tidak usah kita komplain sama Tuhan. Yuk jalani saja dan hiduplah benar. Sekarang kita akan lihat si kaya. Apa yang terjadi dengan si kaya? Ya, inilah si kaya. Tanpa kerja, duit melimpah, pakaian bagus. Si miskin sudah kerja, tetap miskin, pakaian aja compang-camping, sakit lagi. Mau makan susah. Ini makannya buang-buang. Duit sudah melimpah, tanpa harus kerja. Tapi mari kita lihat si kaya ini. Apa yang dikerjakan ketika si kaya ini dilahirkan? Apa yang dikerjakan? Ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Luar biasa kan? Si kaya ini tidak menyadari kekayaannya itu dari Tuhan. Tuhan izinkan mereka justru berpesta pora, membangkitkan gairah nafsunya, makan minum pesta pora, tidak menggunakan hartanya dengan baik. Kita lihat. Nah, kalau kita melihat sisi ini, kita kadangkala iri. Kita kadangkala berkata Tuhan tidak adil. Tidak. Karena keadilan itu nanti. Amin. Sebab itu jangan suka memandang orang ya. Pandang dirimu. Amin. Pandang dirimu saja. Ketika kita mandang orang silau, ya kita lihat di sini. Ya. Orang kaya dilahirkan tanpa cacat, tanpa sakit, ganteng. Beda dengan saya, wis pendek, ireng, elek, tonggos lagi. Loh betul, ini cacat loh. Telinga buta, tuli satu, mata buta satu. Tapi saya syukuri bisa jadi pendeta, sekalipun cacat begini. Iya, saya tidak minder. Saya gunakan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya tidak komplain. Terima kasih Tuhan. Waduh, pendeta yang ganteng, gagah, suaranya bagus, mengebas-ngebas. Wah, kalau nyanyi, saya tidak bisa nyanyi. Coba kalau saya suruh nyanyi, sudah ngalor ngidul Bapak Ibu. Ya. Tapi saya syukuri semuanya itu. Saya nikmati semuanya itu. Jadi bahagia. Amin. Bahagia tidak harus duit banyak. Rasa syukur itu pun mengundang sukacita, mengundang kenyamanan. Haleluya. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Orang ini dilahirkan begitu luar biasa, tapi hidupnya hanya untuk pesta pora, tidak untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sayang. Ayat 21. Dan ia ingin menghilangkannya laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kita lihat, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Siapa orang kaya itu? Bagian yang terakhir ini. Justru orang kaya ini melihat orang miskin yang papa, yang kelaparan, cacat, sakit, borokan lagi. Tidak ada rasa kasih. Tidak ada rasa iba. Tidak ada rasa mengasihi. Bahkan panggil anjing-anjingnya. Sayang ya. Orang yang dilahirkan dengan begitu rupa, tapi dia tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Mestinya ini kan misinya.
Bisa nggak orang kaya ini menolong? Bisa nggak orang kaya ini membuat Lazarus tidak kelaparan? Bisa. Dan tidak terlalu banyak mengorbankan hartanya. Hanya sedikit makanan saja bisa. Tapi sayang. Nah, ini sekarang toh orang kaya ini juga mati. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ini tempat keadilan setelah mati, bukan di dunia. Kalau di dunia jangan mencari keadilan, jalani saja. Nah, ini tempat keadilan yang sesungguhnya. Apa yang terjadi kepada orang kaya ini? Menuai apa yang dia tabur. Tuhan beri yang terbaik, kata Abraham. Anak, engkau diberi yang terbaik, tapi engkau tidak gunakan. Apa yang terjadi? Lukas 23 pasal 16. Orang kaya itu juga mati. Jadi jangan dikira orang miskin tok yang mati, kaya pun mati. Ya, kita lihat, dan sementara ia menderita sengsara, kita lihat, sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Waktu itu dia minta tolong Abraham. Kita lihat lagi ayat 24. Jadi ini ayat 23 tadi menderita sengsara. Ayat 24. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Sesungguhnya suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan di dalam nyala api ini. Ngeri. Jadi kebahagiaan yang di dunia tidak sebanding dengan penderitaan yang ada di alam baka sana. Lazarus tidak sanggup menolong, Abraham tidak sanggup menolong, sama-sama di alam baka. Apalagi di alam dunia ini tidak ada yang sanggup menolong siapapun. Maka mari kita gunakan kesempatan ini lebih sungguh untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Apalagi yang saat ini usia sudah 60 tahun ke atas, hidupmu hanya sekuku hitam. Saya berpikir usia saya kalau 10 tahun lagi sudah 70. Ya kalau mati 10 tahun, kalau mati besok saya nggak ngerti. Karena hidup kita ini adalah sesuatu yang misteri. Berapa teman-teman saya yang mati karena COVID, karena sakit, dan banyak lagi yang lain. Tapi paling tidak ini kita lihat apa yang terjadi. Kemuliaan yang diperoleh tidak sebanding dengan penderitaan yang dia terima. Kalau di dunia dia makan, minum, pesta pora, hanya itu tok, hanya lidah tok. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kepuasannya hanya itu tok. Habisnya kalau sudah kenyang ya udah puas, blokean. Kalau makan lagi kan begitu. Coba makan Wanda suka dengan durian 1, 2, 3 buah, udah makan itu puas. Tidak bisa makan 1 truk, tidak mungkin. Makan lagi sudah tidak enak lagi. Orang kalau sudah kenyang makan tidak enak sudah. Orang itu kalau lapar sambal tempe saja enak, amin. Kalau lapar, betul Bapak Ibu, wah itu bener. Saya itu kalau lihat itu orang-orang Korea yang gila makan, ngeri makan. 5 kilo daging babi, satu nasi besar habis. Ini bener enggak sih? Yang suka-suka ke luar negeri bener enggak itu? Dan memang zaman hedonis sekarang ini, zaman orang makan minum. Dan itu yang paling dinikmati banyak orang, ditonton, bahkan dibayar loh Bapak Ibu. Itu wanita-wanita makan babi, satu nampan gede habis. Bahkan yang tua-tua, saya ini kemarin itu Bapak Ibu Saudara, ya gara-gara nonton itu loh, gara-gara nonton makan babi saya kepengen. Lalu saya pergi ke Kopeng beli 2-3 kilo.
1 kilo 70 daging bagus, super. Saya enggak mau iklan ini Bapak Ibu. Nah saya bilang sama istri saya, dimasakkan. Baru masak, setelah masak saya makan 1. Ini cumeng-cumeng. Enggak pernah makan babi Bapak Ibu, saudara, suruh makan babi. Ya, pusing Bapak Ibu. Tak kasihkan tonggo sudah semua. Saya yang mentah-mentah juga. Dah. Ya, bisa. Tapi saya lihat, kok enggak pusing ya? Memang itu urusan, bukan urusan kita. Kembali ke kebenaran ini. Dia makan minum semuanya, tetapi sekarang mau minta setetes air saja enggak dapat. Seenak-enaknya di dunia. Nanti kita lihat semenderita-menderitanya di dunia. Nanti kita lihat di sini. Dia terlalu enak di dunia yang tidak seberapa menderita di dunia Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ke tempat saya, jangankan 1 tetes, 1 ember pun saya kasih air minum. Loh betul. Tapi di sana 1 tetes saja tidak akan pernah didapat. Ngeri nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi ini tolong dipikirkan Bapak Ibu Saudara. Betapa menderitanya dia, dan untuk selama-lamanya 1 tetes. Di dunia ini orang yang paling menderita. Minta 1 gelas air pun pasti akan dikasih sama setiap orang. Kebetulan saya punya sumber di Bandungan. Mau minta berapa tangki saya kasih, ambil sendiri. Kami punya sumber keluarga kami yang disalurkan di hotel-hotel. Betul. Nggak usah bayar. Setiap hari 1 tangki nggak usah bayar, tak kasih, ngambil sendiri. Nah Bapak Ibu Saudaraku, menderita kan? Ngeri. Sebab itu ketika kita bisa, kenapa tidak? Lakukan yang baik. Ya, kita lihat ayat 27-28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan. Ingat ini satu pesan orang kaya ini. Bapak tolong beritahu kepada saudara-saudaraku, supaya jangan seperti aku kelak nanti dalam kondisi kemewahannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jawabnya Abraham, aku tidak perlu datang ke dunia. Masih ada orang-orang yang dipakai Tuhan, masih ada kitab yang dipakai, masih ada Taurat waktu itu. Jadi sebetulnya orang ini waktu itu tahu, diberitahu, tapi memang banyak orang kalau nggak pengalaman, nggak ngalami dulu, nggak percaya itu loh. Sekarang ini ngalami dulu, dan ngalami untuk tidak bisa naik, untuk dia lagi ke dunia selama-lamanya. Jangan ngeyel ya. Jangan berkata itu kan teori Alkitab. Itu kan enggak teori. Banyak orang kalau nggak ngalami dulu ngeyel. Seperti Rocky Gerung. Alkitab itu fiksi. Ya. Jadi dunia ateis sekarang ini betul-betul Bapak Ibu Saudara sudah menggerus di pikiran manusia. Kita lihat di sini. Makanya Bapak Ibu Saudara, ini satu pengalaman yang tidak bisa didaur ulang lagi. Pengalaman untuk selama-lamanya. Dan orang ini memesankan 5 saudara-saudaranya bertobat, jangan sampai seperti aku. Coba andai kata waktu itu hartanya itu dibagi-bagikan, dia melayani Tuhan, tidak seperti ini. Dan tidak mungkin miskin lagi. Soal memberi Bapak Ibu, tidak akan pernah Alkitab berkata barang siapa memberi sedikit akan menerima sedikit, barang siapa memberi banyak akan menuai banyak. Coba andai kata orang ini tidak serakah, tidak pelit,
hanya untuk dirinya sendiri, mungkin tidak semenderita ini. Makanya mari Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita benar, apalagi yang sudah usia-usia, wah saudara saya ini sudah tua, lalu sakit. Lalu saya berkata, Om, ada dokter bagus di Ungaran. Dan dia panggil saya itu tujuannya supaya saya ngobatkan dia dan gratis. Itu tujuannya. Tapi saya tidak kalah, orang ini kaya. Anaknya 1, cucunya 7. Orang kayanya orang desa itu kaya tanah. Tapi di Bandungan itu Bapak Ibu Saudara mahal sekali. Nah saya berkata, Om, coba di Dokter Timothy itu bagus. Saya ngomong dulu, nanti dia kaget. Karcisnya masuk saja 250, Om. Itu karcis masuk? Iya. Belum obat? Belum dokter? Belum. Hah? Mahal sekali. Loh di puskesmas saja karcis gak bayar kok. Ya silahkan. Akhirnya Bapak Ibu Saudara benar-benar mati. Tidak membawa hartanya yang dia miliki. Dia pikirkan anak cucu semua baik. Semua anak cucu, tapi anak cucu tidak bisa menolong orang ini. Maaf loh Bapak Ibu Saudara, tidak bisa menolong. Akhirnya sekarang apa? Anak cucunya tidak benar. Hidupnya di Bandungan. Bayangin Bandungan kayak apa? Udah karuan. Salah satu tanahnya itu besar sekali. Lalu dibeli oleh paman-pamannya. Itu belinya murah-murah sekali. Dibayar cicil. Kemudian ada lagi cucunya itu dekat rumah saya. Punya rumah warisan namanya. Rumah joglo dengan apa namanya? Ya cagak-cagaknya itu jati semua. Dia bilang, Om, datang ke saya, tanahku, rumahku beliin Om, dibeli sama Om sana, dicicil tok kok. Nah beli berapa? Ya terserah Om berapa. Nah saya kan nggak ada duit Bapak Ibu Saudara. Ya saya ngomong rumah besar sama tanah. Saya ngomong 20 juta yuk. Oh, Om 20 juta. Sudah apa Om? 22 juta saja Om. Bapak Ibu Saudaraku. Bener? Iya Om. Nggak ada ya saya ada-adakan. Ya sudah, saya panggil notaris. Dasar notarisnya itu jemaat saya, gratis lagi. Dan saya tidak meminta gratis sebetulnya. Lalu hari ini Bapak Ibu Saudara ada orang berkata, Pak tak beli enggak. Padahal 22 juta itu buat makan sudah habis bulan. Iya betul enggak? Jadi cucu-cucunya itu menghabiskan apa namanya hartanya orang tua kakek neneknya yang mau menderita, tidak makan enak demi cucu-cucunya, tapi tidak pernah mikirkan hidupnya. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Kita memang perlu memikirkan cucu-cucu kita, anak-anak kita, tapi kita juga perlu memikirkan apa yang akan terjadi hidup kita. Amin. Iya. Jangan semuanya sampai Tuhan aja lupa, pekerjaan Tuhan lupa, mau persembahan lupa, apalagi perpuluhan. Ini berkat Tuhan harus. Ini perlu Bapak Ibu Saudara. Jadi jelas ya, keadilan itu nanti. Nah, sekarang kita melihat Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Barangkali kita ini dilahirkan kurang beruntung atau miskin lah. Bagaimana seharusnya? Ayat yang ke-20. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ditulis di sini tidak mengeluh. Ditulis di sini tidak mencari keadilan Tuhan, tidak. Bangsa Israel suka mengeluh. Ini tidak mengeluh. Dilahirkan seperti itu, sudah boron, cacat, miskin lagi. Ada yang seperti itu.
dilahirkan cacat, miskin, boroan lagi. Ya, kalau ada bersyukur. Kenapa engkau harus seperti Lazarus? Ya. Ini ngemper di tempat orang kaya, ya. Tidak punya rumah, tetapi tidak ada rasa sungut, tidak ada. Hebat kan? Nah ini yang perlu buat saya bersyukur. Tuhan bisa makan bersyukur. Karena apa? Apalagi kalau kita ingat keadilan itu di sana. Nah kita lihat ibu bapak saudara, next ayat 21. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kita lihat apa yang dikerjakan oleh orang miskin ini. Dia tidak mengemis, tapi dia datang mencari remah-remah yang tidak berguna. Wah, hebat juga. Ini mental kaya Bapak Ibu. Orang miskin yang tidak merepotkan banyak orang, yang tidak banyak ngeluh, yang tidak merasa dirinya perlu dikasihani, perlu dibantu ini. Ini yang perlu ditiru. Sementara kita ini orang miskin lalu selalu ngurusi orang, minta dibantu, minta ini, minta itu. Dan kadang-kala justru merasa dirinya harus dibantu. Ini salah. Orang miskin yang begitu akan seperti itu dan tetap mental miskin. Tapi Lazarus sekalipun miskin, mental kaya, mental surga, dan ternyata jadi pangeran surga. Duduk di pangkuan Abraham, artinya apa? Dia lebih tinggi dari Abraham. Amin. Dia lebih mulia dari Abraham. Amin. Iya, bukan duduk di pangkuan Abraham begitu secara formalitas, enggak. Tapi itu satu simbol bahwa dia lebih berharga dari Abraham. Tapi kita lihat, dia memang miskin, dia memang kelaparan, tetapi dia tidak minta-minta kepada orang kaya. Hanya yang jatuh dari meja yang tidak berguna. Tapi dasar kaya pahit, kaya pelit, ya tetap pelit. Anjingnya yang disuruh keluar. Loh, kalau ada orang-orang seperti itu bertobat, gopo kekayaanmu, karena dia akan menolong engkau ketika engkau memberikan sesuatu. Perlu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat, yang miskin tidak perlu ya mencari-cari orang untuk mengasihani diri kita, tidak perlu. Saya walaupun kenal dengan Pak Moses, saya walaupun kenal dengan Pak Adi, saya tidak pernah mengeluh walaupun saya perlu. Apalagi kondisi semacam ini, tidak pernah saya mengeluh. Saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dan teman-teman saya yang lain, banyak jemaat, banyak pendeta ngeluh dengan saya. Ya, baru ini pendeta ngeluh, saya bisa transfer. Tapi kepada mereka-mereka yang saya kenal lebih kaya, lebih hebat, saya tidak pernah mencari-cari belas kasih, mengerais-rais, enggak. Tuhan bisa menghidupi saya. Amin. Iya. Tanya Tante, Om, Adi, apakah pernah saya bawa proposal? Tanya sama Pak Moses, apakah pernah saya belas kasih sama Pak Moses? Tolong Pak Moses, tolong. Kalau toh saya harus mati, saya mati kelaparan tidak apa-apa, daripada saya minta tolong orang kaya. Karena saya percaya, iman saya, Tuhan sanggup menghidupi saya. Itu iman saya. Lalu Bapak Ibu, di tempat saya itu ada yang namanya Compassion, ada yang namanya Mission Korea. Wah, itu ada jaringan di mana ada orang diundang untuk diundang menyaksikan kebaktian, lalu dikasih duit cuma cepet-cepet. Pak Markus nggak ikut, enggak. Pak Markus nggak datang, enggak. Pendeta-pendeta yang lain daftar. Jadi ada jaringan itu di mana di sana ada kebaktian dengan
harapan, di sana ada kebaktian dengan harapan. Pendeta itu sudah punya jaringan. Saya berkata, mateng kon. Mentalmu mental kere. Loh, ini betul. Kenapa engkau tidak diberkati? Karena engkau selalu mengkais-kais, cari-cari orang kaya yang bisa memberi. Tapi saya cari Yesus yang sanggup menghidupi saya. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi sekarang? Kesimpulan saya, yang miskin tidak perlu mengeluh karena memang nanti ada waktunya. Yang kaya tidak perlu sombong. Hai yang kaya yang lebih, engkau bertanggung jawab atas kekayaanmu. Hai yang miskin, kemiskinanmu tidak membawa engkau menderita, tidak membawa engkau terlalu hina, tidak membawa engkau sangat kesakitan. Yang membawa kesakitan, membawa engkau merana adalah batinmu sendiri yang tidak bisa mengucap syukur dalam posisi ini. Betul Bapak Ibu. Apapun saya sama anak-anak saya selalu mengajarkan mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Dan itu yang terjadi. Mari kita bersama-sama untuk merenungkan ini. Dan mari mulai hari ini untuk tidak lagi mencari keadilan. Tuhan, kenapa? Tapi mulai hari ini Tuhan, aku mau berjuang untuk hidupku. Kalau toh sekarang aku diberi lebih, aku akan memberikan kepada mereka. Kenapa? Itu juga taburan dan itu juga akan kita terima. Jangan seperti orang kaya ini. Sampai minum setetes air saja tidak bisa. Dan bahkan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-24. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihnilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam apa? Nyala api jadi hidupnya, di dalam nyala api terus. Dan ini bukan bohong. Coba praktekno ketika Anda mulai mau pelit, Anda mulai mau yang miskin mulai ngeluh, ambil lilin kecil. Praktek aja dulu. Dinyalakan, coba jarimu disulutkan dia. Sakit enggak? Kalau sakit ingat bahwa di sana kita bisa hidup seperti orang kaya ini di nyala api. Amin. Jadi jangan main-main dengan hidup ini. Jangan main-main dengan ketika kita miskin. Jangan main-main. Sebab kemiskinan yang Tuhan izinkan. Bagaimana kita bisa hidup seperti Lazarus. Punya pikiran yang indah. Punya pikiran sorga. Dan bagaimana kita yang saat ini dilahirkan dengan keberuntungan, jangan seperti orang kaya yang pelit medit, tapi punyalah hati untuk misi kebaikan, misi pelayanan. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Dan biarkan pada hari ini Ibu Bapak Saudaraku menjadi seruan kita, memotivasi kita untuk tidak sombong, yang miskin itu tidak mengeluh bahwa memang di dunia ketidakadilan itu berjalan. Tapi hari ini aku mau lebih sungguh-sungguh. Yang beruntung jangan seperti orang kaya, yang miskin marilah seperti Lazarus. Dan biarkan ini menjadi berkat buat kita. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Ya Yesus, waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan,
hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ibu bapak saudara, mungkin firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita yang beruntung, mari bertobat. Jangan sampai kita seperti orang kaya yang dilahirkan serba ada, yang saat ini serba kekurangan, yang saat ini dilahirkan dalam ketidakberuntungan. Itu juga misinya Tuhan. Bukan berarti Tuhan tidak peduli, tapi bagaimana kita mengisi hidup kemiskinan kita, kekurangan kita, bisa menikmati hadirat Tuhan setiap hari. Itu satu pengalaman yang indah. Itu surga yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Bisa kita menyaman di tengah-tengah kekurangan kita. Mari kita akan nyanyikan ini bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku sikara patakara lapataka selagi iya Tuhan masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Yang berjanji angkat tangan lebih sungguh-sungguh. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ya, ini kami Tuhan. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa buat kami yang saat ini mendengar, baik kami dilahirkan dalam keberuntungan ataupun dilahirkan dalam kemiskinan. Hari ini semua firman untuk kami. Biarkan kami belajar seperti firman-Mu, belajar seperti orang kaya, supaya kami bertobat. Belajar seperti Lazarus, supaya kami tidak berharap dengan orang lain, tapi kami hanya berharap dengan Tuhan. Berkati mereka semua, supaya mereka dalam kondisi diberkati untuk menerima kebenaran firman, menerima kesadaran bahwa hidup ini selama ada di dunia ketidakadilan terjadi, dan itu ujian bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima semuanya, dan kami sangat bangga akan kebenaran firman-Mu. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Haleluya. Pada pagi hari ini kita boleh menerima berkat yang luar biasa, dan kita percaya setiap apa yang Tuhan berikan pada setiap kita, kita masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menyelesaikan setiap perkara yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa hasilnya kita akan memperoleh apa yang kita tabur saat ini, dan kita akan menuai pada akhirnya. Dan kami ucapkan atas nama Bapak Ibu Gembala, segenap pengurus dan seluruh sidang jemaat tempat ini, kepada Bapak Pendeta Markus, di mana boleh membagi berkat pada pagi hari ini dengan luar biasa. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan, memberkati jemaat yang digembalakannya dan keluarganya. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan. Para petugas kolektan bisa mempersiapkan diri. Mohon dengan hormat Saudari Fana bisa berdoa untuk doa persembahan. Di dalam surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah pada pagi ini. Kami telah memuji, menyembah dan nama-Mu, serta mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini supaya dapat membesarkan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Biasa persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan beberapa informasi kegiatan gereja kita dalam sepekan.
Ya, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan menerima doa berkat. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau akhiri kebaktian hari ini. Mengucap syukur Tuhan buat lawatan-Mu yang kami rasakan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami selalu punya hati Tuhan untuk mengasihi sekitar kami Tuhan. Bila Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati setiap kami Tuhan, pakai kami Tuhan, setiap kami Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Setiap kami ada di tempat ini, Engkau pakai setiap kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dan juga saluran kasih-Mu Tuhan, supaya setiap orang Tuhan yang bertemu dengan kami Tuhan, mereka boleh menyaksikan sendiri kasih Bapa yang betul-betul nyata dalam hati, dalam hidup setiap kami Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Ibu Gembala kami yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kau mau berkati mereka Tuhan, Kau mau jaga kesehatan mereka, berkati pelayanan mereka Tuhan, tambahkan urapan-Mu atas mereka Tuhan. Jikalau saat ini mereka sedang melayani jemaat-Mu di Melbourne Tuhan, Kau berkati jemaat di sana Tuhan. Tambah-tambahkan urapan-Mu atas semua jemaat-Mu di sana Tuhan. Dan Tuhan, Kau berkati juga setiap kami jemaat-Mu yang ada di Semarang sini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau melihat segala penderitaan kami Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah sakit penyakit Tuhan. Apapun penyakit kami Tuhan, saat ini kami berserah pada satu nama, Yesus Kristus, yang kami andalkan, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Kami percaya Tuhan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan saat ini kami yang memiliki sakit penyakit, kami berserah kepadamu Tuhan. Bila di dalam nama Tuhan Yesus kesembuhan terjadi Tuhan, Kau alirkan mujizat-Mu Tuhan. Dan saat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa juga bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah ekonomi Tuhan. Kami bergumul untuk bisnis kami yang lesu Tuhan. Kami bergumul untuk masalah pekerjaan. Kami bergumul untuk masalah masa depan Tuhan. Saat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah economic breakthrough Engkau berikan kepada setiap kami Tuhan. Terobosan ekonomi Engkau berikan pada setiap kami. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Engkau tidak akan Engkau biarkan sampai tergeletak Tuhan. Engkau akan mengangkat kami kembali pada waktunya. Tuhan, hamba berdoa juga bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah keluarga kami Tuhan. Seberat apapun masalah keluarga kami Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, damai sukacita mengalir kembali dalam kehidupan keluarga kami. Hamba berdoa juga bagi setiap kami yang bergumul untuk masalah pribadi kami Tuhan. Apapun pergumulan kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami dan Engkau menyertai kami Tuhan. Kekuatan dan penghiburan daripada-Mu Tuhan selalu menguatkan dan menyertai kami. Haleluya. Mari yang undang jemaat-Mu, angkat kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Bila kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus selalu menyertai dan menguatkan saudara sampai Tuhan Yesus datang dua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudara, selamat pulang. Sumber kekuatan